kehidupan. Tuntutan perkembangan negeri kita. Pada tahun ini, HUT RI ke-66 akan mengetengahkan tema apa? Dengan semangat proklamasi 17 Agustus 1945, kita tingkatkan kesadaran hidup dan kebinekaan untuk kokohkan persatuan NKRI. Sejalan dengan pimpinan Indonesia sebagai ketua ASEAN, kita sukseskan kepimpinan Indonesia dalam forum ASEAN untuk kokohkan solidaritas ASEAN. Insya Allah, berbagai rangkaian setelah pembukaan hari ini, Bapak Kwai, Bapak Kepri, kita akan menyelenggarakan kegiatan lainnya beruntutan sampai akhirnya kita akan menyelenggarakan resip pada tanggal 27 September datang. Salam merdeka dan siap laksanakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan sambutan Bapak Kwai kepada Bapak Burhanuddin Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita semua dan memberi kesehatan sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul dengan gembira, dengan ceria untuk memperkuat tali silaturahmi kita sambil menikmati olahraga yang juga akan memberikan kesehatan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, setiap kali kita memperingati apapun, termasuk peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, maka paling tidak kita perlu melakukan 3 hal sekaligus. Yang pertama, kita mesti melakukan apa yang disebut refleksi atau mencerminkan pantulan terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, yang oleh ketua tadi sudah disebutkan. Mereka telah berjuang dengan segala daya upaya sampai nyawa, mengorbankan jiwa dan raganya untuk mewujudkan sebuah negara merdeka, yaitu Indonesia yang kita waris. Saya tidak akan menguraikan bagaimana mereka berjuang karena itu sudah merupakan pengetahuan kita semua. Yang kedua, kita juga harus melakukan introspeksi sebagai bangsa, sebagai pewaris, sebagai ahli waris dari perjuangan bangsa kita. Maka kita perlu melakukan introspeksi sejauh mana kita telah mengikuti, telah mewarisi perjuangan para pendahulu kita. Apakah seimbang apa yang kita lakukan dengan apa yang kita peroleh? Karena seperti kita ketahui, sehendaknya kita lebih banyak memberi daripada mendapatkan atau meminta. Maka dalam rangka introspeksi, kita bisa menghitung seberapa besar jasa atau pengabdian kita kepada negara dan bangsa. Kemudian yang ketiga, kita perlu melakukan apa yang disebut prospektif. Apa yang harus kita lakukan di masa depan? Apa yang harus kita persiapkan untuk anak cucu kita? Itu terkait dengan perencanaan, terkait dengan perhitungan-perhitungan. Karena itu setiap pada peringatan seperti ini, 3 hal sekaligus ini perlu kita lakukan secara bersama. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengandalkan kejayaan masa lalu, maka itu tidak akan berarti untuk kita. Jadi dalam istilah manajemen yang sudah pernah kita dengar,
glorifying the past itu tidak akan membawa kita maju. Yang hebat adalah leluhur kita, tapi bukan kita. Maka mari kita melakukan sesuatu untuk membuat bangsa kita menjadi hebat. Itu bukan karena leluhur kita, tetapi karena kita saat ini dan bagaimana kita menyiapkan anak cucu kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini kita memperingati 66 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan pada tahun yang sama kita menjadi ketua ASEAN. Bagi Indonesia, ASEAN atau kepemimpinan di ASEAN bukan satu hal yang baru, karena Indonesia lah tulang punggung utama dalam mendirikan ASEAN maupun dalam membuat ASEAN ini terpelihara dengan baik sampai hari ini. Indonesia lah negara yang paling besar di kawasan itu, yang karena kelegowoannya, kepemimpinannya, maka negara di kawasan Asia Tenggara ini tetap solid. Tidak ada konflik-konflik yang berarti yang menyebabkan kawasan itu menjadi tidak stabil sebagaimana kawasan yang sekarang ini kita berada di kawasan Timur Tengah. Maka kita tidak boleh ketinggalan dengan para pendahulu kita, baik yang berjuang untuk kemerdekaan kita maupun yang berjuang untuk menciptakan sebuah kawasan Asia Tenggara yang damai, yaitu dengan cara melaksanakan tugas sebaik-baiknya, dengan cara melaksanakan atau berinovasi untuk menciptakan hasil yang berdaya guna dan berhasil guna. Bapak Ibu sekalian, kegiatan 66 tahun kegiatan kemerdekaan Indonesia kita mulai atau kita buka dengan sebuah kegiatan olahraga. Saya kira dalam bahasa yang lebih keren kita menggunakan bahasa sport. Sport mengandung makna fairness, bukan sekedar ingin menang, tetapi juga siap kalah. Jadi kemudian ada kata sportif, ini bukan satu yang sederhana. Saya melihat kata ini juga berimplikasi luas pada tatanan dan perilaku kehidupan kita, karena dengan sportif kita sesungguhnya sedang melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Ketika kita di politik, kita bertindak sportif, maka dalam kompetisi kita berjuang dengan sebuah tenaga. Tetapi ketika kita menang tidak terlalu menderita euforia. Demikian pula kalau kita kalah tidak akan membuat kerusakan atau tidak terima. Itulah sikap sportif yang harusnya tertanam pada kegiatan-kegiatan yang kita mulai dengan olahraga ini. Itu kalau kita pegang dalam dunia politik, dalam dunia demokrasi, akan memberikan bekal yang berarti bagi kita semua, bahwa sikap-sikap yang bisa menerima kekalahan, tidak hanya menerima kemenangan, itu merupakan modal dasar bagi kita untuk membangun sebuah demokrasi yang benar dan baik. Saya ingin mengucapkan selamat bertanding, capai prestasi yang setinggi mungkin, tetapi juga seperti tadi saya katakan, jangan sekedar mencari kemenangan, tetapi juga kuatkan rasa solidaritas kita, kesetiaan kita. Dan dengan berolahraga seperti ini, kita tidak lupa menjalin silaturahmi. Jadi itulah yang membuat dunia ini menjadi damai ketika kegiatan-kegiatan termasuk olahraga ini dilandasi oleh sikap sportivitas. Menang atau kalah kita tetap bersaudara, menang atau kalah kita tetap berkawan, dan kita tetap bersahabat. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kuai. Acara selanjutnya adalah pembukaan sekaligus pemukulan bola pertama, yang dalam hal ini kita akan menyaksikan pemukulan bola pertama oleh Bapak Kuai yang akan diterima oleh Ketua Panitia HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Kuai dimohon untuk mengatur posisi.
Yes, ya kan? Dia bola. Baik, diingatkan kita akan buka, walaupun acaranya tadi sudah dibuka dengan baca basmalah, kita membuka secara resmi pemukulan bola dengan baca basmalah. Terima kasih Bapak Ketua, terima kasih Bapak Ketua. Ayo lomba, siapa lomba? Siapa lomba? Melawan pemain dari Ukraina dan Georgia. Pertandingan pertama antara pasangan Bapak Abdullah dan saya sendiri dengan pasangan Bapak Almarhum dan saudara Herianto Tolik.